PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas modul pertama, yaitu hakikat pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu fenomena manusia yang sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka pendidikan agar dilihat dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang fisiologi, sosiologi, dan antropologi, dan juga ekonomi, politik, dan berbagai lainnya. Oleh sebab itu pula definisi yang dikemukakan oleh para ahli sangatlah beragam, sehingga sangat sulit menemukan definisi yang representatif oleh seluruh pihak. Definisi yang dikemukakan oleh para ahli memiliki orientasi dan landasan yang berbeda-beda, karena landasan dan filsafatnya memiliki makna yang berbeda-beda. Salah satu pengertian yang sangat umum yang dikemukakan oleh para ahli yang dikemukakan oleh Trikarya 1980 yang menyatakan pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia yang muda, pengangkatan manusia muda yang ke taraf insani yang harus diwujudkan dalam suatu proses atau upaya pendidikan. Pendidikan merupakan suatu capaian atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam suatu proses pendidikan. Setiap pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menggambarkan kondisi akhir pencapaian seseorang. Dua, memberikan arah dan cara bagi seseorang dalam proses yang dilakukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional menumbuh kembangkan pribadi setiap orang. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Keenam, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan kebangsaan. Tujuan tersebut memiliki implikasi dan imperatif. Pendidikan di SD. Para pakar ahli pendidikan banyak yang memiliki sependapat bahwa fungsi pendidikan meliputi yang pertama, fungsi individuasi, yang kedua, fungsi sosialisasi, yang ketiga, fungsi nasionalisasi, dan yang keempat, fungsi humanisasi. Prinsip-prinsip pendidikan di SD. Ada beberapa pendapat dan pandangan para ahli pendidikan yang memegang prinsip pendidikan dari perspektif perkembangan dikemukakan oleh antara lain Abin Samsudin Makmun 1996 yang menyatakan bahwa prinsip dan hukum perkembangan individu harus menjadi titik tolak pendidikan. Kedua, kita akan membahas modul 2, perkembangan kognitif anak di usia SD. Kemampuan kognitif anak usia SD. Yang pertama, perkembangan kognitif anak SD. Berawal dari latar belakang sebagai ahli biologi, Jean Piaget dengan teorinya mengenai perkembangan kognitif manusia banyak dipengaruhi dari hasil pengamatan di bidang biologi. Pengamatan pada moluska atau yang bisa kita kenal yaitu kerang bercangkang yang mengalami perubahan atau keadaan di lingkungan sekitar.
membuat Piaget menyimpulkan bahwa seluruh makhluk hidup akan beradaptasi sesuai dengan perubahan lingkungannya. Kognitif anak dapat terbagi dalam beberapa tahap sesuai dengan rentangan usianya. Yang pertama, tahap motorik sensorik anak pada usia 2 tahun. Kedua, tahap operasional anak umur pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret pada anak usia umur 7-11 tahun. Dan tahap formal operasional pada umur 12 tahun ke atas. Bakat dan kreativitas anak SD. Pengertian bakat yang dikemukakan oleh Utami Munandar 1987 bahwa bakat adalah suatu kemampuan bawaan seseorang sebagai potensi yang masih harus dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujudnya bakat tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat bisa dikembangkan oleh anak. Yang pertama, faktor dalam diri anak, dan yang kedua, faktor dari lingkungan sekitar. Kreativitas merupakan kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada. Adapun peran kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional anak SD. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Menurut Piaget 1996 menjelaskan inteligensia sebagai dasar fungsi kehidupan yang membantu seseorang atau organisme untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut Utami Munandar 1986 mengemukakan bahwa kecerdasan intelektual dapat dirumuskan sebagai kemampuan pertama berpikir abstrak, yang kedua menangkap hubungan dan untuk belajar, ketiga menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Kita akan membahas modul 3, perkembangan moral dan sosial pada anak usia sekolah dasar. Pengertian perilaku moral. Perilaku moral berarti perilaku yang menyesuaikan kode moral dari kelompok sosialnya. Moral berasal dari bahasa Latin mores, berarti tata krama atau kebiasaan seseorang. Cara mempelajari moral. Menurut Hurlep 1978, ia mengemukakan bahwa perkembangan moral mempunyai 4 elemen, yaitu yang pertama peran hukum, kebiasaan atau tata krama, dan peraturan perkembangan moral. Yang kedua, perkembangan kata hati. Tiga, peran rasa bersalah dan malu. Dan yang keempat, peran interaksi sosial dalam perkembangan moral. Pengertian disiplin. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku moral yang diterima oleh masyarakat. Tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompok sosialnya. Pentingnya disiplin bagi anak. Yang pertama, disiplin membuat anak-anak mempunyai perasaan aman. Yang kedua, anak belajar mengetahui pola perilaku. Yang ketiga, melalui disiplin anak-anak dapat menyesuaikan norma sosial, penyesuaian diri dan penerimaan sosial. Adapun meliputi makna perkembangan sosial bagi anak usia sekolah dasar. Dalam hal ini terjadi 3 proses sosialisasi yang saling berkaitan, diantaranya. Yang pertama, belajar untuk bertingkah laku secara normal. Yang kedua, bermain sesuai dengan peran sosial.
Yang ketiga, mengembangkan sikap-sikap sosial. Ada beberapa pola atau tingkah laku yang dipelajari secara umum oleh anak usia SD. Pertama, hal-hal yang diterima maupun yang tidak diterima di sosial. Yang kedua, terlalu peka atau sensitif terhadap lingkungan. Yang ketiga, mudah terpengaruh. Yang keempat, kompetensi persaingan. Yang kelima, mempunyai hubungan yang baik. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, memiliki kesadaran sosial. Yang kedelapan, tidak memiliki diskriminasi sosial. Perkembangan peran gender terhadap anak usia SD. Gender, jenis kelamin, lebih menunjukkan pada dimensi biologi dari menjadi laki-laki ataupun perempuan. Sementara gender menunjukkan dimensi sosial dari laki-laki menjadi perempuan. Menurut Sandrock 1992, ada beberapa pengaruh yang bisa disebabkan oleh gender. Yang pertama, pengaruh orang tua. Yang kedua, pengaruh kelompok sebaya. Yang ketiga, pengaruh sekolah dan guru. Yang keempat, pengaruh media massa. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.